Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, perkenalkan nama Sar Muhammad Idil, kalian bisa panggil Idil. Di video ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Materi ini adalah materi kelas 7 semester 1. Nah, adapun yang saya harapkan setelah kalian mempelajari video ini, pertama, kalian dapat mengetahui definisi dari pertidaksamaan linear satu variabel. Kedua, mengetahui contoh pertidaksamaan linear satu variabel. Dan ketiga, mampu menemukan solusi atau penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Let's go, disimak materinya ya. Nah, kita mulai dari definisi pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini saya bagi dua. Kita mulai dari definisi pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang dihubungkan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, untuk kalian yang belum paham apa kalimat terbuka, silakan nonton video sebelumnya pada materi persamaan linear satu variabel. Di situ saya jelaskan apa itu kalimat terbuka. Nah, adapun contoh pertidaksamaan adalah seperti ini. 2x pangkat 2 lebih dari sama dengan 10. Lihat ya. Di sini karena kalimat terbuka maka kalimat ini mengandung variabel dan ada tanda hubung lebih dari sama dengan. Kedua, nah kita masuk pada definisi dari pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Adalah pertidaksamaan yang memiliki satu variabel berderajat 1. Jadi pertidaksamaan yang memiliki satu variabel berderajat atau berpangkat 1. Contohnya seperti ini. 5x tambah 10 kurang dari 20, di mana variabelnya hanya ada variabel x dan variabel x ini berpangkat 1. Ya, jadi bisa dipahami ya. Nah, agar lebih memahami definisi pertidaksamaan linear satu variabel, ini saya kasih contoh antara bentuk pertidaksamaan linear satu variabel dan bukan PTLSV. Lihat pertama, ini ya. Contohnya ya, 2x tambah 5 lebih dari 7. Ini adalah bentuk PTLSV karena hanya ada satu variabel x dan berpangkat 1 dihubungkan tanda lebih dari. Yang kedua juga demikian, ya meskipun 2x dan 3x yang terpisah, tapi ini hanya ada satu variabel x dan pangkatnya sama. Ya, karena nanti ini setelah kita operasikan nanti bisa dijumlah. Nah, di sini juga sama ya. Hampir sama dengan yang di atas. Ada tanda lebih dari, terus variabelnya hanya ada variabel x berpangkat 1. Nah, kita masuk pada yang bukan contoh PTLSV yang pertama. 2x sama dengan 7. Ini bukan karena kalimat penghubungnya itu adalah tanda penghubung kalimatnya adalah sama dengan, di mana tanda sama dengan ini digunakan pada persamaan, bukan pertidaksamaan. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini variabelnya variabel x, namun salah satunya berpangkat 2. Nah, syarat atau definisi dari PTLSV itu pangkatnya variabelnya berpangkat 1. Jadi ini bukan juga ya. Nah, yang ketiga, x tambah 2 lebih dari y kurang 6. Di sini jelas terlihat bahwa ada dua variabel. Pertama variabel x dan kedua variabel y. Nah, jadi karena ada dua variabelnya, maka ini bukan contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, kita lanjut. Nah, sebagai keletihan silakan adik-adik sir kerjakan ini. Silakan pasangkan yang mana persamaan linear satu variabel, yang mana PTLSV. Silakan kerja di buku kalian masing-masing. Nah, kita masuk pada
poin ketiga itu bagaimana cara menemukan solusi atau penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini ada caranya, ya ada 4 ya. Ada 6 sebenarnya. Pertama, jika A lebih dari B dan C itu lebih dari 0, artinya C positif ya, maka ketika A ditambah C lebih dari B tambah C, artinya ketika A kedua ruasnya ditambahkan C, tandanya itu tetap. Contohnya seperti ini. 4 lebih dari 2, ketika ditambah kedua ruas tambah 2, positif 2 ya. Ya ini, maka tandanya tetap lebih dari. Demikian juga pengurangan. Jika kedua ruas dikurang dengan suatu bilangan bulat atau bilangan real, maka tandanya tetap. Seperti ini contohnya. 8 kurang dari 10. Kedua ruas dikurang 2, jadinya 6 kurang dari 8 seharusnya. Ya, sorry. Ya, ini 6 kurang dari 8. Ketiga, jika A lebih dari B dan C lebih dari 0 atau positif, maka ketika dikalikan C ini kita kalikan kedua ruas, maka kita peroleh tandanya juga tetap. Contoh ini, 3 kurang dari 5, betul ya? Nah, ketika kedua ruas dikalikan 5, maka hasilnya jadi 15 kurang dari 25. Begitu juga dibagi, masih sama. Ketika kedua ruas dibagi, maka tandanya itu tidak berubah, tetap. Kalau misalkan awalnya dia lebih dari, tetap lebih dari. Ya, kalau misalkan dia dibagi dengan bilangan positif. Nah, yang kelima, kalau kedua ruas ini ya, artinya di C kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka tandanya itu dibalik, berubah arah. Awalnya dia lebih dari, ketika dikali negatif maka menjadi kurang dari. Contohnya begini, 4 lebih dari 2. Maka ketika kedua ruas dikali negatif 2, bilangan negatif 2, hasilnya menjadi negatif 8 kurang dari negatif 4. Ya, tadi awalnya dia lebih dari, di sini hasil akhirnya menjadi kurang dari. Sama juga dibagi, ketika suatu pertidaksamaan kedua ruas dibagi dengan negatif, bilangan negatif, maka tandanya itu berbalik arah. Ya, itu jadi ini penting sekali karena biar solusi yang kita peroleh itu tidak salah. Jadi keenam ini harus kalian betul-betul ingat ya. Harus dipahami. Karena ini akan kita terapkan pada saat proses mencari solusi dari suatu pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Nah, ini. Tentukan selesaian dari pertidaksamaan linear berikut dengan X adalah bilangan bulat. Kita lihat soalnya. Ini soalnya ya. Negatif 2X kurang 4 kurang 2, kurang dari 2 ya. Negatif 2X kurang 4 kurang dari 2. Kita coba jawab, lihat. Nah, ini ya. Ini soalnya. Jadi kita mau nanti di sebelah di ruas kiri, ini kan ruas kiri ya. Mana ya? Ini. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Kita mau nanti di ruas kiri itu hanya ada variabel X, di ruas kanan itu konstanta. Maka konstanta pada ruas kiri kita akan hilangkan dengan cara menjumlahkan ditambah 4 kedua ruas. Karena ini kan negatif 4, maka kita tambahkan 4 kedua ruas biar hilang ya, biar menjadi 0. Maka kita peroleh ya ini tadi sifat yang tadi itu ya. Ketika kita jumlahkan positif kedua ruas, maka tandanya tetap. Hasilnya menjadi negatif 2X. Karena ini menjadi 0, tidak perlu dituliskan. Ini menjadi 2 tambah 4. Atau ini, negatif 2X kurang dari 6. Nah, lihat ini masih ada negatif 2. Negatif 2 kali X. Maka negatif 2 ini harus kita hilangkan lagi.
Dengan cara apa? Kedua ruas dibagi negatif 2. Nah, di sini dia. Ketika kedua ruas dibagi negatif 2, tanda yang tadi kurang dari berubah menjadi lebih dari. Seperti ini. Sehingga kita peroleh hasil akhir X lebih dari negatif 3. Nah, sehingga adapun HP atau solusi dari pertidaksamaan ini adalah himpunan bilangan X, di mana X lebih dari negatif 3 ya. X elemen bilangan bulat Z. Nah, terima kasih sudah nonton. Saya harap kalian bisa mengerti, bisa paham, dan jika bermanfaat silakan di like, share, and comment, dan jangan lupa di subscribe di channel ini. Baik, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.